Dulu saya pemulung rongsokan, Oke. ngambilin barang-barang Hmm. sampah lah di tong sampah. Oke. Sekarang saya di bidang bisnisnya di IT, Mas Bimo. Di IT. Di IT, di Oke. komputer, di laptop, di server peralatan Oke. IT. Oke. Sekarang omset ada berapa? Omset sekitar 4 M-an. 4 M per bulan. Lebih lah, ya. Ada berapa karyawan? Ada sekitar 40. Warna hitam, ingatnya mobil Oke, warna hitam aja. Ingatnya warna mobil hitam, ngebuka kaca, gembel, bikin macet aja lo. Cuah, kata bapak saya tuh, Yan, tuh bos komputer paling besar di sini. Oke. Nah, saya secara tanpa disadari ya, saya bisa kayak gitu. Tadinya rencananya tuh mau ngambil aquanya. Aqua doang. Aqua doang rencananya. Cuman karena ada ayam masih utuh sama nasi masih utuh ya. Lapar ya kata saya kan. Tapi bekas bodo amat lah kata saya, itulah kata saya, orang lapar. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Ya, ada kedatangan tamu spesial ya, Mas Ian. Siap, Mas Bimo. Yang semalam udah tak spill, kemudian tadi barusan saya share juga di channel Telegram. Jadi beliau adalah orang yang sangat luar biasa yang nanti pastinya sangat menginspirasi teman-teman yang mungkin kurang percaya diri, mungkin merasa apakah saya bisa jadi orang kaya, apakah saya layak berkelimpahan dan lain sebagainya, apakah latar belakang saya mensupport saya ke depan, ataukah semesta tidak peduli latar belakang apa, yang penting latar depan dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal dan siapa bintang tamu kita ya, karena biasanya saya yang di interview, yang diwawancara. Hari ini mumpung ada tamu di Jogja ya, dan rasa spesial sekali. Mas Ian nanti akan menceritakan sedikit yang menginspirasi ya, dulunya apa dalam satu kalimat, sekarang bagaimana dalam satu kalimat, supaya teman-teman tahu, nanti nyimak sampai akhir, nanti akan diceritakan sama Mas Ian. Mas Ian ini dulunya hanya seorang pemulung ya, seorang pemulung, lulusannya hanya SMP, tapi sekarang jadi miliarder. Nah, perjalanannya seperti apa? Teman-teman mau tahu nggak gitu? Mungkin ada yang merasa putus asa, ada yang merasa putus harapan, ada yang merasa kok hidup kayaknya pengen nyerah gitu ya. Nanti coba dengar kisahnya Mas Ian ya, dia pengen nyerahnya kayak apa gitu. Dan bangkitnya seperti apa, ini yang menginspirasi banget. Beliau kemarin sudah di podcast di tempatnya Pak Helmi Yahya ya. Iya. Nah, itu aku juga terinspirasi banget. Sebelum ngobrol lebih panjang, saya pengen tahu satu kalimat Mas Ian dulu dan satu kalimat Mas Ian sekarang, biar teman-teman nih nanti penasaran sampai akhir gitu. Gimana Mas Ian? Dulu apa, siapa, dan sekarang seperti apa? Dulu saya pemulung rongsokan. Oke. Ngambilin barang-barang sampah lah di tong sampah. Oke. Sekarang saya di bidang bisnisnya di IT, Mas Bimo. Di IT. Di IT, di komputer, di laptop, di server peralatan IT. Oke. Sekarang omset ada berapa? Omset sekitar 4 M-an. 4 M per bulan. Lebih lah, ya. Ada berapa karyawan? Ada sekitar 40. Oke, 40 karyawan. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu ya. Jadi dulu seorang pemulung, lalu pendidikan, SMP ya, SMP. Nah, sekarang miliarder ya kan, omsetnya kurang lebih 4 M, ada 40 karyawan. Nah, itu before after-nya. Nah, perjalanannya seperti apa? Teman-teman yang pengen nanya juga boleh ya, nanti silahkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mas Ian, nanti saya bantu menanyakan ya, kalau ada teman-teman pengen nanya. Oke bro, jadi gini, aku tuh setiap belajar dari orang berhasil itu selalu melihat dari sisi yang tidak kelihatan, dalam tanda kutip ya. Karena kan ibarat tetangga nih, jualan pisang goreng, omset 1 miliar. Kita ngikut jualan pisang, belum tentu omset 1 miliar. Nah, maka kemarin lihat
Mas Ian di Pak Helmi ini, wah ini luar biasa. Aku jadi penasaran gitu kan. Pengen nanya sesuatu hal yang tidak kelihatan dari situ apa gitu. Karena kan kalau tindakannya kan nanti juga bisa cerita ya, tapi apa nih yang tidak kelihatan? Contoh nih yang paling penasaran pertama tuh gini. Biasanya orang tuh kalau sudah di kehidupannya dengan latar belakang kurang oke, itu kan menciptakan batasan ya. Ya aku seorang pemulung, Bapak juga kurang lebih sama ya? Sama pemulung, habis itu lulusan cuman SMP gitu. Nah, aku tuh penasarannya gini, ada apa yang membuat kamu itu kok bisa percaya bahwa bakal akan jadi kaya gitu loh? Kan kebanyakan orang kan mikirnya gini, ya cuman pemulung, lulus SMP, ya mau ngapain gitu loh. Karena jangankan yang begitu, yang di atasnya itu mungkin lulusan SMA, atau mungkin yang punya keahlian tertentu gitu ya, itu aja belum tentu berani gitu loh, atau meyakini bahwa pasti jadi kaya. Nah, aku tuh penasaran, kamu ada sesuatu apa yang akhirnya kok berani, dalam tanda kutip berani berpikir untuk kaya? Karena tidak semua orang tuh kadang berani, kadang ya aku mah ya gini aja gitu loh. Nah, itu apa yang waktu itu membuat kamu kok jadi, aku yakin pasti kaya, itu apa sih yang memicu gitu? Pertamanya mah dari sisi karena yang saya cerita di podcast Pak Helmi itu ya emang karena diludahin orang Om Bimo. Oke, jadi sempat diludahin orang ya? Diludahin orang secara batin kan, psikis, luka batin lah. Oh, ada luka batin. Ada luka batin. Oke. Ada luka batinnya. Setelah luka batin itu kan kayaknya saya bukan di sini deh gitu. Habis kayaknya bukan di sini deh, hidup saya itu kayaknya bukan di sini. Kayaknya saya nih harus berubah deh. Kayaknya harus karena yang ngeludahin itu kan orang supir yang pakai mobil gitu ya. Pakai mobil. Nah, di situ sih kepacunya tuh mungkin termotivasinya diludahin sama orang yang lagi naik mobil. Akhirnya saya harus beli tuh mobil, atau kata saya kayaknya juga bisa kayak gitu loh. Bisa ngeludahin orang? Bisa. Enggak. Bisa kaya juga. Iya, gitu. bisa kaya juga deh gitu. Akhirnya yang nggak semua orang tahu tuh sebenarnya setelah perjalanan itu saya tuh kan kayak pikiran sama hati saya kan kayak kayak perang lah. Bergejolak. Kan jadinya antara hati dan pikiran kan nggak selaras. Nah, saya tuh pengen nyelarasin, pengen nenangin hati. Akhirnya ingat omongan nenek saya. Saya kata, Yan, kamu puasa. Nah, setelah puasa aja katanya kalau buat nenangin hati mah. Nah, saya tuh puasa. Itu saya tuh tujuan puasa tuh nggak maksud apa-apa, maksudnya enggak. Yang penting saya pengen nenangin hati. Sama niatnya saya mikir saya harus pengen nemuin jati diri saya itu sebenarnya saya ini udah diludahin, karena udah diludahin kan kayak lebih dari binatang gitu loh Mas Bimo ya. Kayak lebih dari binatang, makanya saya mikir kayaknya saya harus menemuin jati diri saya itu sebenarnya ya Allah kata saya. Saya nih sebenarnya tujuan saya dihidupin tuh apa sih sebenarnya sampai diludahin gitu. Nangkep. Paham gitu Om Bimo? Nah, di situ. Iya. Itu nyambung dengan apa tuh? Teori kebangkitan spiritual gitu. Jadi kadang ada sebuah pemicu yang sebenarnya itu sinyal darinya. Ada orang yang kehidupannya terhimpit, ada masalah bertubi-tubi, ada yang membuat nggak kuat gitu ya. Itu sebenarnya sinyal darinya yang menandakan bahwa ayo bangun gitu loh. Kayak orang mau lahiran kan gitu. Makin mendekati lahir itu kan kontraksinya makin ekstrim tuh. Semakin ekstrim itu semakin menandakan sebentar lagi ada kehidupan baru. Nah, jadi momen diludahi itu adalah kalau dari sisi kebangkitan spiritual ya, itu sinyal darinya. Yan, ayo bangkit gitu loh. Mungkin bisa jadi dibangunkan dengan cara pelan-pelan, nggak bangun kan. Akhirnya Tuhan minjem orang buat ngeludahin kan. Bisa jadi ya. Iya, karena aku ngamati juga gini. Beberapa orang yang mengalami titik terendah atau hidup makin menghimpit, justru di situ mereka bisa lepas dan menemukan jati diri. Itu makanya aku sering bilang juga tidak semua orang terpanggil itu mendengar. Sebenarnya sinyal kebangkitan itu tiap hari. Ada. Tapi kadang orang respon nggak.
Nah, kalau nggak ngerti respon, biasanya sinyalnya makin kuat tuh. Masalahnya makin ekstrim, makin menghimpit, makin membuat orang nyerah gitu ya. Begitu ada kesadaran tadi, aku sebenarnya hidup buat apa sih gitu loh. Nah, itu sebenarnya udah arah kebangkitan kayak gitu. Jadi secara pandangan kesadaran spiritual itu seperti itu, kebangkitan. Namanya mengalami kebangkitan. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, kenapa kok sampai diludahi waktu itu? Karena saya kan pakai gerobak, Mas Bimo. Pakai gerobak itu kan di Jakarta kan posisinya waktu itu kan di tanjakan. Tanjakannya lumayan tinggi lah tanjakan. Nah, saya pakai gerobak. Nah, ini kan mau naik ke atas kan lumayan pelan. Ya, lumayan pelan. Sedangkan itu gerobak kan bawa kardus, bawa besi, bawa sekitar 2 kintalan lah, lebih berat. Nah, karena kan pelan bikin macet ceritanya. Oh, biang kerok macet itu ya? Iya. Jadi nanti bikin macet, akhirnya saya naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas ya, setelah jalan rata, akhirnya saya minggir ya. Ada mobil ya, mobil yang mobil metro waktu itu, mobil metro mini lewat. Nah, mobil nggak tahu mobil warna hitam, ingatnya mobil warna hitam aja. Ingatnya warna mobil hitam, ngebuka kaca, gembel, bikin macet aja lo, cuah, itu sih. Oh, itu ya, itu tuh. Nah, di situ langsung kayak apa ya, secara fisik luka batin tuh ya, psikisnya tuh kena di situ. Iya. Jadi gara-gara bikin macet sebenarnya. Nah, mulai di situ. Nah, kalau kesadaran sekarang nih, bersyukur nggak karena diludahin? Kalau kesadaran sekarang tuh bersyukur sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman ada yang nggak pengen jangan diludahin juga lah. Maksudnya gini bro, kadang ini bagaimana kita menerima kehidupan itu secara keutuhan. Kadang yang awalnya saat di detik ini sakit, belum tentu sakit itu kan selamanya. Itu hanya soal waktu. Ketika kita menemukan kehendaknya, maka yang menyakitkan sebenarnya anugerah. Bener nggak? Mungkin kalau dulu nggak diludahi, belum tentu jadi sekian yang sekarang kan? Iya, betul. Bisa jadi belum. Atau mungkin belum sebesar sekarang. Tapi karena momen itu. Jadi kalau dilihat dari kesadaran sekarang, apakah itu hal yang menyakitkan jadinya? Bukan kan? Gitu. Ibarat kata, kalau bisa ketemu, aku pengen ketemu ngucapin terima kasih kan? Iya, gitu. Iya sih. Iya gitu. Nah itu makanya teman-teman yang sekarang yang mungkin ada luka dan sebagainya, siapa tahu dia hanya dipinjam olehnya untuk mendewasakan kita gitu loh. Untuk yuk bangkit Yan, bangun, hidupmu nggak di sini, tempatmu bukan di sini. Ayo bangun gitu. Betul. Cuman caranya adalah cuy gitu kan. Gak enak ya sebenarnya. Iya, gak enak. Aku ini ya, teman-teman coba cek dulu ya, ada komen-komennya, ada pertanyaan nggak ini? Mas Bimo, tapi aku gemes lihat bintang muka tamunya ketut-ketut. Oh ya nggak apa-apa, oke. Ini nggak tahu nih efek otomatis ya, karena memang bintang tamunya lumayan supel, humble, lucu. Oke, jadi setelah itu baru ada kesadaran aku hidup untuk apa. Iya. Nah, pertanyaan gini, kadang orang itu belum melakukan sesuatu sudah nggak yakin. Kayaknya nggak mungkin deh itu loh. Nah, dengan latar belakangmu seperti itu, apa yang membuat yakin gitu loh, bro? Aku tuh masih penasaran. Karena kan begitu di situ kan kamu ada kesadaran, kayaknya aku bukan di sini deh. Tapi kan ada nggak pertanyaan, apa aku bisa ya gitu loh? Nah, itu apa yang membuat kamu akhirnya yakin bahwa aku pasti kaya gitu loh. Nah, itu gimana nih menciptakan rasa keyakinan yang dengan latar belakang yang seperti itu gitu. Nah, perjalanan saya kan puasa tuh. Oke, puasa. Nah, perjalanan puasa kan di situ emang perjalanan puasa kan sholat malam, ya sholat malam. Itu tuh saya puasa tuh Mas Bimo, itu puasa itu di sama nenek saya tuh Senin, hari Senin. Ya kalau di Senin, Rebo. Hari Rebo itu hari lahir, ya. Kamis. Nah, karena niatannya tuh saya pengen nemuin jati diri lah. Niatnya saya nggak mikir yang nggak, ya Allah kata saya pengen sebenarnya tujuan hidup saya itu apa. Saya pengen menenangkan hati aja. Saya pengen biar hati saya tenang, biar luka batin ini yang permasalahan-permasalahan ini saya bisa tenang lah, nggak terlalu banget
secara pikiran saya nggak terlalu banget mikirin gitu. Tapi tetap saya jalani aktivitas saya. Nah, selama 1 tahun kali. Nah, selama perjalanan proses 1 tahun itu, yang saya ambil itu ada kutipan manusia itu. Kalau di kutipannya saya juga kan nggak paham banget amat. Cuman ngambil dari kutipannya tuh, yakin sama diri sendiri sama dengan yakin sama Tuhan. Kalau nggak yakin sama diri sendiri, sama dengan nggak yakin sama Tuhan. Nah, terus mulai di situ aja sih. Jadi kalau kayaknya bisa deh kata saya. Terus ada satu momen bapak saya tuh Yan, bos komputer. Jadi emang di tempat rumah bapak saya, ya, tempat rumah bapak saya tuh di situ tuh ada toko komputer. Nah, yang bosnya itu ngelewat. Nah, kata bapak saya tuh, Yan, tuh bos komputer paling besar di sini. Nah, saya secara tanpa disadari ya, saya bisa kayak gitu. Saya yakin Pak, kata saya. Cuman nggak ngucap sama bapak saya karena kayak apa ya, ini kan bos komputer yang udah jadi. Saya kan kasarnya masih jadi pemulung gitu. Kayak dibandingin gitu. Gitu. Nah, mulai di situ sih. Mulai di situ saya bisa Pak lebih kayak gitu kata saya tuh. Jadi mulai momen ada keyakinan pas ditunjukin ya nih, bos kayak. Iya, itu. Ditunjukin sama bapak saya itu tuh bos komputer katanya. Udah kayak gitu mulai. Nah, akhirnya berjalannya waktu, dapat setahun lebih lah selesai puasa. Saya juga masih mulung terus bantuin bapak saya. Mulai di situ tiba-tiba ada temennya bapak saya. Yan, dia bawa komputer. Yan, bongkarin nih komputernya. Apa Pak? Ini bongkarin, masih 15.000. Tanpa disadari itu saya belajar di situ. Pas saya tuh dapat 6 bulan kayak 6 bulan 7 bulan. Kata Pak Ojinya yang bilang, "Yan, mau nggak main komputer?" Kata Pak Oji, "Main komputer?" Kata saya, "Ya mau. Cuma saya kan belum ngerti," kata saya. Udah nanti gampang diajarin. Nih RAM, nih hard disk, ini katanya. Kan ini power supply semuanya. Mulai di situ, udah kamu keluar aja sama bapak kamu. Berarti sebelumnya kan mulung ikut bapak ya? Ikut mulung bapak. Udah keluar aja katanya. Udah keluar aja mulung kerjanya. Kalian udah, daripada kamu bawa gerobak mulung sana mulung sini juga gitu. Kan udah lama juga ikut bantuin bapak. Akhirnya ya udah deh kata saya coba. Bisa lah. Nah, setelah saya keluar dari bapak saya mulai cari komputernya, komputer. Nah, mulai di situ saya baru menyadari, oh iya ini dulu tuh saya tuh pengen main komputer gitu. Akhirnya terus berlanjut. Good. Berarti gini, biasanya nih orang itu kan kalau mau maju, dia seringnya nengok ke belakang. Artinya kehidupan masa lalu, secara energi itu ngalir ke masa lalu. Nah, waktu itu kenapa kamu nggak melihat, kan aku cuma SMP gitu loh, kan aku nggak punya modal gitu loh. Apa yang membuat kamu kok terus melihat ke depan gitu loh? Kayaknya ada sebuah keyakinan begitu dikasih komputer, rata-rata nih wajarnya, harusnya orang itu kan, ya aku cuma SMP, mana aku tahu. Nah, itu apa yang membuat kamu kok jadi pengen mau terbuka untuk peluang baru? Padahal kan kalau dilihat dari latar belakang kayaknya nggak mensupport gitu. Nggak mensupport. S2 lah ya, S2, SD, SMP gitu ya. Iya gitu. Secara logik orang-orang itu kok mau gitu loh, suruh main komputer. Nah, karena gini, aku ketemu beberapa orang yang belum berkelimpahan. Ini sekaligus meyakinkan teman-teman ya bahwa ketika orang melepas batasan diri, melepas batasan kelimpahan, dia akan berkelimpahan. Nah, ini aku lihat kamu tuh ada momen di mana melepas batas diri, tidak mau lihat masa lalu gitu loh. Nah, coba dicerita apa yang membuat kamu kok mau, atau ada keyakinan apa atau gimana gitu? Karena keyakinan saya tuh itu kan lihat anak sama istri sih. Karena barometernya ke anak sama istri yang emang
Ternangis Om Bimo saya. Nggak apa-apa. Mau tisu, ember atau Ember. Enggak. tisu ada. Soalnya ember kalau ada. ngomongin itu pasti nangis saya Om Bimo. Jadi barometernya tuh saya nggak ngelihat ke belakang tuh karena ngelihat anak saya. Anak Oke. saya, istri saya yang dulu tuh anak saya tuh kalau kan ditinggal kerja sama ibunya. Nah, anak sayanya tuh sama neneknya. Oke. Nah, neneknya ini bukan ngasih susu, Oke. tapi pakai gula aren gitu. Ya. Pakai gula aren di situ, sayanya kayaknya saya harus kayaknya saya harus kayaknya di sini. Oke, jadi kalau di si energi ini ada energi cinta yang gede banget. Iya. Cinta ke anak, ke istri, ke keluarga yang membuat itu mendorong akhirnya mengabaikan yang penghambat itu iya. yang masa lalu. Gitu. Masa lalunya. Aku jadi ingat juga bro kisah itu. Sebenarnya kita ada beberapa kemiripan loh. Pernah jadi pemulung kan? Iya. Aku belum pernah cerita di mana-mana ya. Aku juga pernah mulung bro. Jadi dulu itu aku kerja di salah satu SD di Jepara. Iya. Nah, tapi mulungnya aku nggak kemana-mana. Jadi dari kantin kardusnya aku kumpulin. Habis itu sampah-sampah itu kan juga tak kumpulin tuh. Ada botol kayak gitu tak kumpulin gitu. Nah, waktu itu dapat 1 gerobak dibeli 50.000 itu udah seneng banget gitu waktu itu. Iya, gede banget lah. Itu pernah aku di momen 1 tahun tuh di Jepara itu pernah mulung gitu. Nah, tadi ngelihat anak dikasih gula merah, aku juga pernah di titik di mana aku nyuapin anak itu hanya kering tempe sama kecap itu beberapa hari bro. Itu juga sama, nyuapin itu kayak mau nangis gitu loh. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, aku harus jadi kaya ini. Iya. Ya, jadi, semenjak itu aku juga nggak mau lagi fokus ke masa lalu. Karena dulu juga ada luka, diremehkan di pekerjaan dan macam-macam gitu ya. Kadang hidup sekarang pengen ngebuktiin sama mereka tuh gitu. Ini kan luka kan. Betul. Nah, begitu dari situ, udah aku nggak mau fokus sama luka, aku mau anak, aku mau keluarga, anak, istri, dan apalagi orang tua karena masih ya, aku mau ada untuk mereka. Dan ternyata ya itulah yang menjadi energi yang luar biasa ya gitu. Good. Nah, ada di mana waktu kemarin aku nonton di podcastnya Pak Helmi kan sempat sampai makan sisa. Gimana bro ceritanya bro? Jadi maksudnya biar teman-teman tuh tahu bahwa udah pernah ngalamin yang begini belum ini. Iya. Iya. Jadi karena kan masih ada yang suka ngeluh kan. Nah, coba deh Mas Ian. Jadi saya kan itu kerja sama bapak saya kan kerja di lapak kardus kan, lapak kardus, ember besi di lapak rongsok lah. Dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Nah, itu kan saya karena digaji 900.000 per bulan. Oh, sama bapak digaji. Digaji. Nah, saya tuh mulungnya itu dari jam 9 malam, dari jam 7 malam sampai jam 12. Oke. Sampai jam 12, jam 12 saya istirahat, itu sampai jam 3. Jam 3 tuh mulung lagi. Sampai jam 5, sampai jam 6 pagi subuh. Karena kalau di Jakarta jam 3 itu buang sampah itu jam 3 pagi rata-rata, malam. Nah, karena ritmenya seperti itu terus, nah jam 11, jam 12 kan kalau mau pulang lapar. Oke. Nah, itu kan saya kan udah posisi kan udah nikah. Nah, udah nikah. Saya tuh ada uang tuh ya. Ada uang tuh pegang 15.000 gitu. Buat 15.000 bagi saya gede Om Bimo ya kan. Gede maksud saya daripada saya ini beliin makan ya. Beliin makan. Terus pas ngambilin kardus di tong-tong sampah waktu itu di mall deket PGC sih di situ. Di mall deket PGC ada itu kan aqua banyak ceritanya ya kan. Kalau mentalnya nggak kuat kan kalau banyak orang orang aqua banyak di situ pengen ngambil ya Om Bimo. Pengen ngambil. Tapi malu kan gitu kalau mentalnya nggak kuat kan di situ ya kan. Tapi karena saya bodo amat gitu yang ambilin aquanya dah. Nah, saya pas duduk ada tuh modelnya KFC gitu kayak McD. Kayak McD di box gitu ya. Di box gitu.
Tadinya rencananya tuh mau ngambil aquanya. Aqua doang. Aqua doang rencananya. Cuman karena ada ayam masih utuh sama nasi masih utuh ya. Lapar ya kata saya kan. Tapi bekas bodo amat lah kata saya itulah, kata saya orang lapar. Mau beli. Sayang, saya lebih baik buat anak gitu. Buat anak istri saya aja gitu. Nanti kan lumayan saya kata buat berdua gitu. Nah, saya akhirnya ya udahlah, saya emang nggak apa-apa lah gitu. Makan. Itu karena sering kayak gitu, nemu lagi ya makan bekas punya orang aja, udah hemat ceritanya mah. Iya, oke. Berarti ini pengorbanan seorang ayah ya teman-teman ya, luar biasa. Makanya buat yang setiap hari masih makan 3 kali mau ngeluh ya coba deh lihat di sini. Good. Berarti ada makanan sisa pun waktu itu disyukuri ya? Disyukuri, alhamdulillah. Disyukuri. Masih bisa makan gitu pemikiran saya tuh. Sehat, bisa makan, terus bisa buat anak-anak. Oke, good. Ada teman-teman mau nanya? Boleh ya, nanti saya tanyakan. Oke, salam kenal juga. Oh, Mas Ian, pernah nggak sih merasa pesimis? Jadi dalam perjalanan itu, pada saat menemukan aku hidup untuk apa, aku yakin bisa jadi bos kaya juga, perjalanan pernah nggak merasa pesimis? Mungkin ada godaan-godaan dari luar yang mengatakan kamu nggak bakal bisa atau seperti apa? Pernah nggak ngalami? Pernah. Turun gitu? Pernah. Cuman kan contoh Mama, saya kan orangnya agak ini ya Mas Bimo, agak nyeleneh lah. Kalau ini mah agak nyeleneh. Kalau di kampung mah lo mah orang gila gitu, ngerti gak Mas Bimo? Iya kan, kadang lo mah gila gitu. Cuman karena pesimis tuh saat saya di lingkungan yang emang kurang support kayaknya. Oh, circle-nya. Oke. Nah, jadi karena circle-nya kurang support, ya jadinya kadang kita pesimis. Tapi saat saya kok enak ya ngobrol sama umpama waktu itu sama si Kardi gitu. Cuma satu orang doang saya. Cuman kalau ngobrol sama dia tuh kayaknya semangat terus sayanya. Berarti dia lebih ya secara mungkin finansial, mindset dan sebagainya lebih enggak juga sih. Tapi mensupport gitu omongan dia tuh. Jadi kayak saya kalau ngobrol sama dia tuh, Dek, nanti kita jalan kemana? Jalan ke Sudirman. Nah, saat kita perjalanan umpama naik motor gitu ya kan diajak dia, ya dia kan punya motor. Kalau saya kan enggak, maksudnya kalau diajak sama dia naik motor tuh, saya suka ngomong, Di, tuh gedung itu berapa duit tuh? Mahal lah ya kan, kayak gitu Om Bimo. Beli sama kita kata berani berapa triliun gitu ya kan. Nah, kayak emang suka tanpa disadari itu saya suka bercanda-bercanda seperti itu. Jadi saya kata, Dek, udah makan belum? Udah. Enggak, kalau belum makan gue traktir gitu. Jadi emang kayak gitu-gitu Om Bimo. Nah, terus ada yang satu momen itu perjalanannya tuh gedung perbankan. Saya tuh tunjuk-tunjuk. Tuh gedung perbankan ini nih, kata saya ke teman saya tuh. Kita beli tuh dari ujung 50 lantai ini sampai ke bawah kita ambil semua, kata saya tuh. Kita beli, kata saya tuh. Lo mah jangan gila, kata dia kan gitu. Kata ya nggak apa-apa kan, kata saya tuh cuman bercanda, kata saya tuh buat hiburan. Udah mah kita secara keadaan ya, saya bilang udah mah secara keadaan kita nggak punya, ya pemikiran kita punya. Saya itu pemikiran gitu Mas Bimo. Nah, lambat laun saya tuh sering terjadinya percaya dirinya tuh ya karena lingkungannya itu sih. Jadi ngobrolnya sama dia aja. Jadi pesimisnya tuh ya pesimis pernah ya, cuman karena kok dia mah nggak ngedukung. Jadi saat puzzle mimpi saya nih, ya impian saya contoh pengen punya mobil gitu, pengen punya mobil. Puzzle saya pengen punya mobil Pajero di Alphard. Teman saya tuh ngaco aja lo, keprak lagi puzzle saya itu kan buyar ya kan, ngerti gak? Kalau ketemu temen yang nggak mensupport jadi pesimis gitu ya. Nah, tapi saat ketemu temen yang
pemikirannya sama-sama gila gitu Sama-sama ya, gila, sama-sama gila. Gitu malah ditambahin. Oke. Beli berapa ya Alphardnya? 2 lah, lo 1, gue 1 gitu loh. Nah, suka kayak gitu. Oke, tapi dari situ akhirnya menjadi gini ya. Karena dulu waktu aku belajar kekayaan pertama kali, setelah tahu itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran kaya dulu kan. Oh. Itu secara nggak langsung tuh Ya, gitu. itu tuh energi kesadaran kaya itu tuh. Kesadaran Mas. kaya. Oh, Karena kadang gitu. ada yang gini, kebalikan tuh gini. Misal orang ketemu mobil bagus, tuh mobilnya orang kaya. Artinya si ini apa? Belum Miskin. kaya kan? Iya, belum kaya. Tuh tempat makan orang kaya, ya kan? Artinya di sini, Iya. nah, itu kan doa sebenarnya. Iya. Gitu. Nah ini memang luar biasa sih kegilaannya membangun kesadaran kaya. Oh. itu mungkin tanpa disadari tuh itu membangun Iya. keberlimpahan kesadaran kayak di situ ya energinya. Betul. Kan semesta nggak kenal bercanda atau enggak? Oh, nggak kenal ya? Nggak kenal. Ada nggak orang yang bercanda sesuatu yang negatif dan kejadian itu kan banyak juga. Semesta nggak kenal. Positif pun juga sama. Gitu loh. Aku juga sama nih ngobrol sama istri ya, ini terkait dengan loa nih buat teman-teman juga. Itu pernah ngobrol di titik di mana enak ya bisa nginep di hotel yang mewah, gitu, ngobrol santai, gitu. Enak ya punya mobil sendiri jalan-jalan, enak ya punya rumah sendiri, anak-anak punya kamar sendiri. Itu dulu kondisinya lagi minus gitu loh. Tapi untungnya pasangan mau sama-sama ini gitu loh. Nah, membayangkan bercanda seolah-olah itulah yang menciptakan realita sebenarnya gitu.